Untuk mendapatkan konsep zawuj itu, maka suami ditugaskan oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Quran surah 4 ayat 34. Hentikan, saya akan fokus di sini. Bapak dan Ibu sekalian, terutama para ayah, tolong di sini kita akan evaluasinya. Yuk kita baca Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Baik, saya tuliskan. Ar-rijalu, para suami itu, para lelaki, qawwamuna 'alal nisa. Pemimpin bagi istrinya. Yuk pelan-pelan sebentar. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran menyebut peran pertama seorang suami, ini harus saling mengenal, jangan sampai tertukar, ya. Jadi ingat, siapa yang akan menikah atau yang sudah menikah, ingat, suami ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin, istri bukan bagian itu. Jadi jangan sampai nanti dalam kehidupan rumah tangga jadi tertukar. Istri menjadi pemimpin, suami menjadi yang dipimpin, itu keliru. Ya. Mari kita lihat. Ketika Allah menyebut seorang lelaki dengan pemimpin, qawwam, maka yang pertama kata ulama, didapatkan oleh laki-laki itu sudah ditanamkan pada dirinya jiwa-jiwa dan karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan. Pada istri tidak ditanamkan ini, pada suami ditanamkan. Artinya, ketika di dalam diri suami sudah ditanamkan karakter kepemimpinan, karakter yang paling menonjol dari seorang pemimpin itu apa? Bawah. Ya, di bawah. Di bawah, apalagi? Tegas, apalagi? Berani. Nah, yang paling tepat, karakter yang paling menonjol dari seorang pemimpin tidak mau dipimpin. Tidak mau dipimpin. Nih, karena itu pimpinan jarang menerima saran tapi menerima masukan. Nah, ibu harus sadar betul ketika suami ditanamkan jiwa kepemimpinan, karakternya pimpinan, maka kewajiban ibu adalah jika ada sesuatu, tadi kan zawuj konsepnya melengkapi, ya, melengkapi, menambal kekurangan yang ada pada diri suami. Jika ibu mendapati suami ini kurang, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, maka cara menyampaikannya, sampaikanlah pesan itu, kelengkapan itu dengan karakter yang dia miliki sebagai seorang pemimpin. Bisa, karena sifat pemimpin ini tidak mau dipimpin. Kita lihat suami, misalnya suami ibu sholatnya belum sempurna. Ibu misalnya ingin mengajarkan cara ruku yang baik, sudah belajar tentang ruku. Bagaimana cara melengkapi dan menambal kekurangan ini? Pulang ke rumah, karena beliau ini pemimpin, tidak mau dipimpin, maka sampaikan cara menyampaikan kekurangan itu sebagai seorang yang mengusulkan masukan supaya dia bisa melengkapinya. Contoh, An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Belum mau bahasanya. Ajaklah seseorang ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Contoh, dengan praktek. Ibu belajar tentang ruku, suami belum bagus rukunya, ibu punya konsepnya, pulang ke rumah. Nah, karena ibu bukan seorang pemimpin, suami yang pemimpin, datang sampai rumah jangan diajari, jangan diberikan teorinya. Pak, ini mama belajar praktek ruku, rukunya seperti ini bagusnya, coba mama ruku, papa luruskan, seperti teorinya begini. Ibu yang ruku. Suami nanti mempraktekkan, dilihat, kemudian diluruskan. Subhanallah. Ketika cara itu kita tempuh, itu otomatis selesai ibu yang ruku, suami minta, coba mah, papa yang ruku. Tapi kalau dibalik, ibu menjadi pemimpin, sampai rumah misalnya, Pan, ini mama belajar ruku, coba ruku ini. Itu gak akan nyambung. Ini penting saya sampaikan karena 3-4 bulan yang lalu di satu daerah di Bekasi, itu ada suami istri, subhanallah, tidak saling sapa semalaman sampai subuh karena permasalahan yang sepele. Suaminya sholat, dalam sholat isya, sujudnya itu lututnya dulu yang turun. Istrinya belajar, tangannya dulu yang turun. Selesai sholat tidak dipraktekkan konsep ini, kata istrinya, papa itu salah, gak sesuai sunnah. Harusnya tangan dulu, bukan lutut dulu. Kata suaminya, mama yang gak baca hadis tuh. Mama yang gak baca hadis, yang betul itu lutut dulu baru kedua telapak tangan dulu. Padahal dua-duanya itu gak baca sama sekali.
Dua-duanya ada ya di Abu Daud nomor hadis 838 dan 840. Satu ini, kedua, perhatikan. Karena sudah ditetapkan jiwa karakter kepemimpinan dalam suami, karena itulah Allah memberikan ilmu-ilmu khusus, ilmu kepemimpinan yang dengan ini diharapkan para suami bisa memikul beban kehidupannya, amanah hidupnya sebagai seorang suami, pemimpin, satu dari sisi spiritualnya, yang kedua dalam kehidupan sosialnya. Pelan-pelan. Dari sini mohon maaf, dari sisi spiritual, antum wajib sholat tidak? Kalau hukumnya meninggalkan sholat apa? Dosa. Berarti kalau sudah berumah tangga pun sholat mesti tetap dilakukan. Mohon maaf, ketika antum sudah memutuskan menjadi berumah tangga, menjadi suami dan jadi istri, hadir di fase kehidupan rumah tangga sebagai satu keluarga, artinya kewajiban sholat tetap terbawa. Ketika laki-laki menjadi seorang pemimpin, artinya kepemimpinan ini juga sudah mewakili kepemimpinan spiritualnya. Jelas sampai di sini? Kepemimpinan spiritualnya. Baik, lebih utama mana? Sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Tatkala suami tidak sempat untuk ke masjid, dia berada di rumahnya, maka karena Allah sudah menjadikannya seorang pemimpin, punya kewajiban dia untuk menjadi pemimpin dalam sholatnya. Karena itulah diperintahkan para lelaki oleh Nabi SAW untuk belajar tentang agamanya. Sekarang persoalannya, kalau antum sampai menikah, mohon maaf, tidak bisa baca Quran, tidak tahu tentang fikih sholat, tidak tahu cara sholat yang baik, maka bagaimana menjadi imam dalam keluarga? Bagaimana bisa menjadi pemimpin sholat yang baik? Karena itulah ketika antum memutuskan menjadi seorang suami, itu artinya sudah siap menjadi pemimpin spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau ada di rumah anak yang gak bisa sholat, istri yang gak bagus sholatnya, hal pertama yang harus dilihat itu bukan istrinya. Jangan disalahkan sekolah anak-anaknya, tapi ditanyakan sampai sejauh mana para ayah itu sudah bisa menjadi imam dalam kehidupannya. Jangan tinggalkan masjid ini bagi para ayah kecuali antum bertekad untuk memperbaiki kualitas sholat dan kuantitas sholat di dalam kehidupan rumah tangganya. Itu bagian yang pertama. Demi Allah saya katakan, para lelaki itu satu saat akan ditanya oleh Allah. Antum sudah berniat menjadi seorang suami, bertekad, mengucapkan akad. Kenapa selama hidup berkeluarga tidak pernah menjadi imam? Kenapa tidak mau belajar tentang sholat? Kenapa tidak mau mengaji? Ketika memutuskan menjadi seorang pemimpin, artinya sudah siap kita membawa nilai-nilai spiritual dalam kehidupan kita. Plus yang ini, pemimpin dalam kehidupan sosial. Perhatikan, ayatnya teruskan. Faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berhenti di sini. Dan para suami itu sudah dititipkan oleh Allah, diberikan perangkat untuk mencari nafkah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tiga hal ini. Pelan-pelan, saya berhenti dulu, nanti sejenak kita dialog sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, tolong fokus di sini. Ketika Allah menyebutkan para lelaki atau suami diberikan kewajiban untuk mencari nafkah, ini mengandung dua konsekuensi utama. Satu, yang pertama, artinya dalam diri suami itu sudah disiapkan perangkat-perangkat kemudahan untuk mencari nafkah. Jadi bukan pada diri istri ya, perangkat kemudahan untuk mencari nafkah. Jadi kalau suami ini mau bekerja saja, apapun pekerjaannya, itu pasti didapatkan nafkah yang telah dijanjikan. Dan itu jangan ditukar, hati-hati. Jangan sekali-kali ditukar. Istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Sekali lagi, tidak punya kewajiban mencari nafkah. Kalau Anda ingin bekerja, berbisnis yang tidak, sekali lagi, yang tidak menggugurkan, merendahkan kewajiban di rumah tangga, ada peluang baik bisa dilakukan. Itu tidak dilarang, walaupun kata Quran itu akan sulit. Tapi sekali lagi, itu bukan mencari nafkah. Jadi kalau ada seorang suami membebani istrinya untuk mencari nafkah, maka berdosa dia. Salah dia. Saya selalu mengatakan sebetulnya di Libya saya berikan fatwa, itu tidak boleh sampai terjadi seorang suami mengirim istrinya ke jauh, ke negara yang berbeda untuk mencari nafkah dan bekerja. Itu dosa besar. Suaminya cuma tidur saja, cuma lontang-lantung saja di daerahnya, istrinya sibuk mencari kehidupan, nafkah di negeri orang, dan disitulah kemudian kalau menyalahi fitrah, maka keburukan akan besar kemungkinan terjadi. Satu.
Yang kedua, nah ini Pak, tolong antum fokus di sini, ini rumusnya dan rahasianya. Kenapa dalam diri lelaki diberikan kewajiban untuk mencari nafkah? Selain sudah diberikan perangkatnya, kalau laki-laki yang mencari, itu otomatis rezeki istrinya, anaknya, anggota keluarganya itu langsung diberikan kepada suami yang dalam pekerjaannya itu dia bekerja mencari nafkah. Tapi kalau istri yang cari, itu yang didapatkan bukan rezeki suaminya, bukan rezeki anaknya, cuma rezeki dia saja. Saya ulangi ya, perhatikan sini. Ini suami, ini istri. Kalau suami mencari nafkah, konsep Qurannya, begitu dia bekerja, maka rizki yang diturunkan oleh Allah ini sudah mencakup rizki istrinya, rizki anak-anaknya, dan rizki seluruh anggota keluarga yang dia pimpin itu. Langsung diturunkan seluruhnya oleh Allah. Dititipkan rizkinya di tangan pencarian nafkah suaminya. Tapi demi Allah saya katakan, kalau istri ini mencari nafkah, maka tidak akan pernah diturunkan rizki suami, rizki anak-anak, yang ada hanya rizki dirinya saja. Karena itulah sekalipun didapatkan prinsipnya beda. Kalau laki-laki punya saya, punya istri saya juga, punya istri saya, punya istri saya juga. Tapi perempuan lain, kalau dia dapat sesuatu, tapi kan prinsipnya punya saya, punya dia, punya. Oh, kan? Jadi karena memang rezekinya untuk sendiri, kesan di dalam dirinya juga untuk sulit berbagi. Ini kan hasil kerja mama Pak. Nah, udah muncul. Kalau suami tidak, karena sudah dibebankan jiwa nafkah dalam dirinya, pasti dibagi. Ada tuntutan yang kalau tidak berikan, sekecil apapun pasti ada rasa penyesalan dalam dirinya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini konsep yang pertama. Bagi suami dulu, kita akan berhenti dulu di sini. Jadi suami itu adalah seorang pemimpin. Jangan ditukar. Ada kisah di satu tempat ini, mohon maaf, saya katakan tidak ada dalam Islam suami takut istri. Tidak ada, tidak ada. Tidak boleh saling menakuti. Enggak, suami takut istri atau istri takut pada suami. Satu kali Pak RT mengumpulkan warganya yang laki-laki, dikatakan katanya ini semua pada takut pada istrinya. Ini dikumpulkan beberapa orang. Kata Pak RT, yang takut pada istrinya pindah ke sebelah kanan. Itu semua pada pindah kecuali seorang. Diam saja dikit. Dipuji oleh RT-nya, RT-nya juga takut pada istrinya. Anda bisa ya berani, katanya hebat di kampung ini. Bukan Pak, katanya istri saya yang nyuruh saya di sini, nggak boleh.